Kami mencoba yang terbaik untuk memberikan gambaran fenomena peristiwa yang terjadi secara langsung tentang berharganya peristiwa sebuah sejarah, keberanian, dan juga kemenangan dalam channel Insight. Pasukan Yahudi yang berhasil mengusir serangan pasukan Yordania di Katedral Notre Dame pada sektor utara. Sementara pasukan Arab yang dibantu oleh kontingen Mesir menyerang daerah Kibizim dan juga Ramak Rachel dari sektor selatan pada 21 Mei 1948. 4 hari selanjutnya, pada tanggal 25 Mei, pasukan pertahanan koalisi Arab mampu menduduki kembali daerah tersebut. Israel mampu menahan serangan darat pasukan Arab di kota Tua. Pihak pasukan Arab menyerah pada 28 Mei hanya dengan menyisakan 36 dari 300 pejuangnya yang masih mampu berperang. Di bawah ketentuan Israel, di daerah suci tersebut, ketentuan warga sipil untuk menyerahkan diri diizinkan untuk dipindahkan ke Yerusalem Barat untuk ditahan. Sementara tentara, pria usia aktif, dan yang pria yang masih mampu untuk bertempur akan dijadikan tawanan perang. Pasukan Arab berusaha melindungi serta membebaskan tawanan perang dari Israel dengan menggunakan kekuatannya untuk merebut tawanan tersebut serta memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Menyadari situasi kota suci semakin memburuk, Perdana Menteri Israel David bin Gurion memerintahkan pasukan Israel untuk menyerang sektor Latrum yang dijaga oleh pasukan koalisi Arab dan mencoba menerobos masuk ke Yerusalem. Pada tanggal 25 sampai 9 Juni, Israel mampu dipukul mundur. Walaupun pada akhirnya dapat direbut kembali oleh koalisi Arab, dikarenakan pasukan Israel yang kurang terlatih dibandingkan pasukan Yordania. Pada 10 Juni, rute alternatif ke Yerusalem Barat telah dibuka yang dijuluki Jalan Burma yang terkenal karena merupakan rute pasokan Inggris melawan Jepang pada saat Perang Dunia Pertama. Di sisi lain di Galilea, fase pertama terlihat pasukan Irak, Suriah, dan Lebanon meluncurkan serangan ke Mandat. Setelah menderita korban yang cukup berat, koalisi Arab mulai melalui lembah Jordan bagian atas. Pasukan Irak terdiri dari 2 brigade infanteri yang didukung kendaraan lapis baja bersiap maju ke wilayah Samurai antara kota Nablus, Jenin, dan juga Tulkam. Pasukan koalisi Arab melancarkan serangan ke arah Natayam pada 25 Mei dan berakhir dengan kekalahan. Pandangan bahwa serangan Irak dapat masuk ke negara Israel dalam serangan 2 arah sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak Israel sehingga memperkuat serangannya pada 29 Mei yang bertujuan untuk menduduki posisi pertahanan yang kuat di pasukan Irak. Dalam pertempuran di Jenin, pasukan Israel menduduki kota itu, tetapi kemudian dapat dipukul mundur lagi setelah 3 hari pertempuran yang cukup sengit. Demikian pula dengan pertempuran di Messi. Kemenangan ini membuat panik pasukan Irak dan menghalangi mereka untuk menyerang lagi. Di front line di sektor utara, pasukan Suriah yang terdiri dari Brigade Infanteri Mekanis, Resimen Artileri, dan Batalion Tank menyeberang ke Israel pada 15 Mei. Mereka berusaha untuk menyerbu pasukan Israel di Kibizim di sekitar Laut Galilea sebelum mendorong ke jantung Yahudi. Di sektor Kibizim, Israel mampu melawan lebih jauh yang mereka antisipasi melalui di sisi lain Suriah untuk menaklukkan daerah Zermak pada tanggal 18 Mei. Terlepas dari keberhasilan ini, pasukan Suriah meluaskan serangan yang gagal untuk menduduki daerah lain di Degania
dan kemudian mundur serta akhirnya terpaksa untuk menaklukkan penarikan diri dari daerah Zamak. Mereka kemudian melakukan penyerangan kembali di perbukitan timur. Akhirnya pasukan Lebanon melintas perbatasan ini dan menangkap di daerah Makalia pada 15 Mei. Kemudian akhirnya merebut kembali pada 6 Juni, hanya 4 hari sebelum gencatan senjata pertama dimulai. Perjanjian gencatan senjata yang didukung PBB selama 4 minggu dimulai pada 11 Juni. Sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak tersebut. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena adanya pelanggaran persyaratan terhadap gencatan senjata. Tentara Koalisi Arab sangat membutuhkan reorganisasi dan juga dukungan. Tetapi upaya mereka dalam memperkuat dukungan perang tidak seimbang dengan negara Israel. Sekelompok masyarakat di daerah Haganah oleh Israel ditransformasikan dari milisi bawah tanah menjadi sekelompok tentara. Selama gencatan senjata, hal ini menambah kapasitas komando dan juga kendalinya, serta potensi tambahan untuk tenaga kerja dan juga persenjataan. Dengan hal tersebut, Israel menambah juga jumlah pasukannya dari sekitar 35.000 prajurit menjadi 65 prajurit. Namun yang lebih penting lagi, Israel membutuhkan persenjataan yang jauh lebih banyak karena membutuhkan penaklukan sepanjang pantai Israel. Dengan menggunakan 25.000 senapan ringan, 5.000 senapan mesin, dan lebih dari 50 juta butir amunisi dari dukungan Cekoslovakia. Selain itu, tambahan dukungan peralatan yang lebih berat seperti tank, artileri, dan juga mobil lapis baja. Karena dukungan ini, tentara Israel mencoba menghadapi pasukan koalisi Arab setelah gencatan pertama. Kekuatan serangan Israel sangat jauh berbeda dari kekuatan sebelumnya pada 15 Mei. Salah satu pejabat Inggris menyatakan bahwa orang-orang Arab telah kehilangan inisiatif serangan mereka di Palestina selama 4 minggu, dan orang-orang Yahudi dapat membenahi diri mereka kembali karena dukungan personil serta material tersebut. Fakta ini memungkinkan Israel untuk kemudian merebut inisiatif serangan balik sebelum gencatan senjata selanjutnya. Sehari sebelum pertempuran dilanjutkan, pasukan Mesir di sektor selatan melancarkan serangan untuk memperkuat kepungan mereka di wilayah Negev. Namun, dicegah oleh Israel dengan cepat. Pertempuran ini berlangsung selama 8 hari, tepat sebelum gencatan senjata kedua pada tanggal 18 Juli. Pasukan Israel berhenti menerobos garis pertahanan Mesir dengan menghubungkan pemukiman Negev Yahudi yang terisolir sebelum dengannya dengan jantung Israel. Namun demikian, di utara, tentara Israel melancarkan serangan terhadap posisi Suriah di dekat Musimar Hayadin dalam upaya mendorong musuh kembali ke Sungai Jordan pada 9 Juli. Upaya ini gagal. Serangan berikutnya dijuluki Operasi Dekel, membawa Lower Galilea di bawah kendali dari Teluk Haifa ke Laut Galilea. Serangan utama Israel yang dikenal sebagai Operasi Dani diarahkan terhadap pasukan Arab di front Yordania. Pasukan Israel yang dipimpin oleh Jenderal Yitzhak Alon meluncurkan manuver menjepit dari barat daya dan barat laut, menduduki Lydia, kemudian Ramle, dan juga mata air Ras Elin. Ketika keputusan PBB kedua mulai berlaku pada 18 Juli, Israel telah memperoleh tanah seluas 1.000 km persegi wilayah dan tekanan Arab di Yerusalem telah berkurang. Kemudian setelah upaya PBB untuk menegosiasikan penyelesaian perdamaian selama gencatan senjata kedua, perang memasuki fase yang paling intens pada 15 Oktober. Meskipun kelemahan di pihak Mesir di front selatan, Perdana Menteri David bin Gurion menyatakan bahwa ia perlu merebut wilayah Negev yang jarang penduduknya untuk mengamankan wilayah yang dalam jangka waktu lebih panjang. Posisi inti Israel di pantai Mediterania di bawah komando Jenderal Yitzhak Alon, Operasi Yoav direncanakan, terdiri dari 3 brigade infanteri dengan artileri dan juga dukungan udara.
menghadapi 15.000 tentara Mesir yang cukup kuat dan dipersenjatai senjata berat. Namun pertahanan mereka dapat ditembus dengan pasukan Israel. Pada tanggal 15 Oktober, Angkatan Udara Israel mengirimkan pesawat sebanyak 4 pesawat jenis Avia E-199, 7 pesawat Spitfire, dan 3 pesawat pembom B-17 menghantam lapangan terbang Mesir di El Yashir dan target utama di Gaza. Serangan udara ini memberikan kejutan secara lengkap, dan Angkatan Udara Israel kemudian memastikan keunggulan langit mereka. Serangan darat Yoav dimulai pada malam hari dengan beberapa serangan ke garis pantai Israel. Pertempuran ini berlanjut selama 1 minggu dan berakhir pada tanggal 22 Juni. Setelah serangan Mesir dari posisi pantai dari kota Asdod ke Gaza, dan Israel memukul mundur Mesir dari perbukitan Yudean. Garis pertahanan Mesir di sepanjang pantai hancur dan ibu kota Negev, Beersheba, jatuh ke Israel. Untuk membuat situasi Mesir lebih buruk, Israel menyebab 4.000 brigade infanterinya jatuh ke jebakan di kantong Fallujah. Sementara di front laut, pertempuran kecil terjadi antara kapal korvet Israel dan Mesir di dekat Madjal. Namun, operasi laut yang lebih signifikan, pada tanggal 22 Juni, terlihat kelompok pasukan khusus Israel menggunakan perahu yang telah dikemas dengan bahan peledak, bertujuan untuk menabrakkan kapal perang Mesir, yakni Emir Farouk, serta menenggelamkannya dan juga merusak kapal pengawalnya, yakni Mini Sweeper. Didukung oleh keberhasilan koalisi Arab di selatan, operasi Hiram diluncurkan Israel di Galilea oleh 4 brigade infanteri yang dipimpin oleh Jenderal Moshe Kamal. Dalam sekitar 60 jam pertempuran, 800 pejuang Arab ditahan. Pasukan Israel berhasil mengusir Lebanon dan Suriah di Galilea hulu dan juga mengusir semua tentara Lebanon dari Israel. Mereka kemudian mundur 5 mil ke belakang Lebanon, menduduki banyak desa di perbatasan dan sungai Litani ketika sebelum gencatan senjata PBB dimulai berlaku. Sebagian besar kedua belah pihak dapat berhenti dalam operasi Hiram dan Yoav. Israel telah memperluas kepemilikan kekuasaannya dengan menghancurkan Lebanon, menghancurkan pasukan Mesir, dan telah menghubungkan pemukiman Negev dengan jantung Yahudi, hal yang menguntungkan bagi Israel, tetapi masih ada banyak pekerjaan bagi Israel yang harus dilakukan. Mobilisasi pasukan Israel yang luas menjadi tidak dapat dipertahankan secara ekonomi. Perang harus diakhiri, tetapi status quo, terutama tentara di front selatan, masih tidak dapat diterima oleh para pemimpin Israel. Mesir tetap mengendalikan jalur Gaza dan kantung area Fallujah di Palestina. Namun, pasukan Mesir berada di ambang kehancuran dan secara realistis harus diputuskan untuk menarik diri dari Palestina atau memutuskan perdamaian. Tidak satu pun dari metode ini berhasil karena banyaknya tekanan politik. Operasi Howard dimulai pada 22 Desember. Ini diperkerasai oleh Israel melalui serangan udara, dilanjutkan artileri di sepanjang pantai Mediterania dan jalur Gaza. Konflik yang terjadi di Hil 86 dan Abasan tidak menjamin posisi koalisi Arab karena pertahanan Irak yang sudah mulai tidak kuat. Serangan utama Israel yang dilakukan terhadap pertahanan di Bir Tamalia dan Auja al-Hajair, di mana Brigade ke-8 dan garis pertahanan Mesir dengan mudah. Selain itu, operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya manuver koalisi Arab terhadap pengepungan daerah yang cukup luas untuk menjebak pasukan koalisi Arab atau memaksa mereka untuk mundur. Satuan unit Israel dimobilisasi ke arah El Arish dan menghancurkan serangan jauh ke semenanjung Sinai. Ini adalah keberhasilan yang sangat menakjubkan bagi Israel terhadap Mesir, di mana tentara Mesir yang dikalahkan dibuat mundur ke tanah mereka sendiri sejauh Abu Agelia
di pusat El Arsir Utara. Namun, tekanan diplomatik dari Inggris memaksa Israel untuk menarik diri dari wilayah Mesir. Setelah satu serangan terakhir terhadap daerah Rafah membuat panik tentara Mesir di dalam jalur Gaza dan menduduki tanah tinggi di sekitar kota. Sekarang pemerintah Mesir telah menyadari ancaman yang dihadapi pasukannya dari pihak Israel, dan pada tanggal 6 Juni Mesir mengumumkan untuk memasuki tahap negosiasi perdamaian kepada Israel. Pada 24 Februari 1949, Israel menandatangani perjanjian yang mengakhiri pemusuhan dengan memberikan Mesir jalur Gaza dan Israel wilayah Negev. Sekarang seluruh negara Arab telah datang ke meja perundingan. Sementara masih ada beberapa yang akan menyusul. Negosiasi Israel dengan Lebanon dimulai pada tanggal 3 Maret dan berhasil merumuskan dalam 3 minggu. Terkait perbatasan internasional untuk saling menghormati, Israel akan menarik diri dari wilayah Lebanon yang diduduki. Negosiasi yang selanjutnya dengan negara Yordania yang berakhir pada 3 April dengan Raja Abdullah memegang kendali atas tepi barat dan Yerusalem Timur. Setelah beberapa kesulitan, perselisihan internal, Suriah menandatangani gencatan senjata pada 20 Juni. Akhirnya, setelah beberapa kesulitan karena perselisihan internal, Suriah menandatangani gencatan senjata pada 20 Juni. Perdamaian ini sangat berat dan kemenangan Israel membuat konflik di masa depan di wilayah Timur Tengah tidak dapat terelakkan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton channel kami. Tetap tunggu terus channel kami selanjutnya. Tetap di channel Inside.